Karbon ada di mana-mana, di udara, makanan, bahkan di dalam diri kita. Unsur ini, simbol C, nomor atom 6, melimpah di alam semesta. Karbon adalah tulang punggung kehidupan. Antoine Lavoisier mengenali karbon sebagai unsur pada abad ke-18. Dia membakar karbon dalam oksigen, menemukan bahwa karbon mudah bergabung dengan unsur lain. Karbon membentuk rantai panjang, cabang kompleks, dan cincin stabil. Senyawa organik adalah blok bangunan semua makhluk hidup. Mereka membentuk protein, karbohidrat, dan DNA kita. Karbon adalah unsur kehidupan. Bagian 2, keanekaragaman senyawa karbon yang menakjubkan. Keragaman senyawa karbon sungguh menakjubkan. Dari molekul sederhana seperti metana dengan 1 karbon dan 4 atom hidrogen, hingga makromolekul kompleks seperti DNA yang mengandung jutaan atom, karbon menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Keragaman ini berasal dari kemampuan karbon untuk membentuk berbagai jenis ikatan, termasuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Perbedaan jenis ikatan ini menyebabkan berbagai macam sifat fisik dan kimia. Misalnya, hidrokarbon, senyawa yang terbuat dari karbon dan hidrogen, sangat bervariasi dalam karakteristiknya. Metana, hidrokarbon sederhana, adalah gas pada suhu kamar dan digunakan sebagai bahan bakar. Oktana, hidrokarbon yang lebih besar, adalah cairan dan merupakan komponen bensin. Kemudian ada polimer, molekul raksasa yang dibentuk dengan menggabungkan banyak molekul kecil yang disebut monomer. Banyak bahan penting adalah polimer dari senyawa karbon. Polietilen yang digunakan dalam kantong plastik dan protein pekerja keras sel kita adalah contoh utama polimer berbasis karbon. Keanekaragaman senyawa karbon yang luar biasa inilah yang membuat karbon begitu penting bagi kehidupan dan industri. Dari bahan bakar hingga plastik hingga obat-obatan, senyawa karbon memainkan peran penting di dunia kita. Memahami senyawa ini adalah kunci untuk membuka rahasia karbon dan memanfaatkan potensi penuhnya. Bagian 3, kekuatan industri karbon. Karbon memainkan peran penting dalam berbagai industri. Sifatnya yang unik menjadikannya komponen yang sangat diperlukan. Baja adalah bukti fleksibilitas karbon. Menambahkan karbon ke besi menghasilkan baja yang kuat. Serat karbon terkenal karena sifatnya yang ringan namun kuat. Digunakan dalam pesawat terbang, mobil sport, dan sepeda performa tinggi. Sektor energi sangat bergantung pada karbon. Bahan bakar fosil sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Pembakaran bahan bakar ini tetap menjadi sumber energi utama global. Bagian 4 dari alam ke industri, sumber karbon. Mengingat penggunaannya yang luas, wajar untuk bertanya-tanya dari mana semua karbon ini berasal. Jawabannya terletak pada alam dan proses industri. Alam menyediakan kita cadangan karbon yang sangat besar, terutama dalam bentuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Bahan bakar ini diekstraksi dari bumi dan kemudian diolah untuk berbagai aplikasi. Sumber alami lainnya adalah biomasa yang meliputi semua bahan organik, termasuk kayu, tanaman, dan kotoran hewan. Biomasa dapat dibakar langsung untuk energi atau diubah menjadi bentuk bahan bakar lain seperti bioetanol dan biodiesel. Sumber terbarukan ini menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Proses industri juga berperan dalam produksi karbon. Salah satu contohnya adalah produksi kokas, bahan karbon tinggi yang digunakan dalam pembuatan baja. Kokas diproduksi dengan memanaskan batu bara tanpa adanya udara, mengusir komponen yang mudah menguap, dan meninggalkan residu berpori yang kaya karbon. Selain itu, karbon dioksida, gas rumah kaca, dapat ditangkap dari emisi industri dan digunakan untuk berbagai keperluan. Proses ini, yang dikenal sebagai penangkapan dan pemanfaatan karbon, CCU, menunjukkan harapan dalam mengurangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan menyediakan sumber karbon untuk aplikasi industri. Meskipun tidak dapat disangkal penting, kisah karbon bukannya tanpa bayangan. Penggunaan bahan bakar berbasis karbon secara ekstensif telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam karbon dioksida di atmosfer, penyumbang utama perubahan iklim. Ketidakseimbangan ini mengganggu siklus karbon alami bumi yang menyebabkan peningkatan suhu dan peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Selain itu, ekstraksi dan pemrosesan bahan bakar fosil datang dengan serangkaian konsekuensi lingkungannya sendiri. Penambangan batu bara dapat menyebabkan penggundulan hutan, kerusakan habitat, dan pencemaran air. Tumpahan minyak dapat merusak ekosistem laut dan memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat pesisir. Produksi dan pembuangan plastik
terutama yang terbuat dari hidrokarbon, menimbulkan tantangan lain. Akumulasi sampah plastik di tempat pembuangan sampah dan lautan menjadi perhatian yang berkembang, mengancam satwa liar dan ekosistem. Kerugian ini menyoroti perlunya pengelolaan karbon yang bertanggung jawab. Kita harus menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, menjelajahi dan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, dan mengembangkan praktik berkelanjutan untuk industri padat karbon. Karbon dioksida yang sering digambarkan sebagai penjahat dalam narasi perubahan iklim, pada kenyataannya adalah molekul dengan dua wajah. Sementara peningkatan konsentrasinya di atmosfer merupakan penyebab kekhawatiran, kita tidak boleh lupa bahwa CO2 juga penting bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan melalui fotosintesis memanfaatkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan mereka, melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Proses ini adalah dasar dari sebagian besar ekosistem, menyediakan makanan dan oksigen bagi organisme yang tak terhitung jumlahnya, termasuk diri kita sendiri. Selain itu, karbon dioksida adalah komponen alami atmosfer kita, memainkan peran penting dalam mengatur suhu bumi. Ia bertindak seperti selimut, memerangkap sebagian panas yang keluar dan menjaga planet kita tetap layak huni. Tanpa CO2, bumi akan menjadi gurun beku. Masalah yang kita hadapi saat ini bukanlah keberadaan CO2, melainkan keberadaannya yang berlebihan. Dengan membakar bahan bakar fosil pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita melepaskan karbon yang telah terkunci selama jutaan tahun, mengganggu keseimbangan alami siklus karbon. Kunci masa depan yang berkelanjutan terletak pada menemukan keseimbangan dalam hubungan kita dengan karbon. Kita harus mengakui kepentingannya, sambil mengurangi konsekuensi negatif dari penggunaannya yang berlebihan. Ini membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan inovasi teknologi, perubahan kebijakan, dan tindakan individu. Transisi ke sumber energi terbarukan sangat penting. Energi surya, angin, hidro, dan panas bumi menawarkan alternatif yang lebih bersih daripada bahan bakar fosil, mengurangi jejak karbon, dan ketergantungan kita pada sumber daya yang terbatas. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini dapat mempercepat penerimaannya dan membuatnya lebih mudah diakses. Selain itu, mempromosikan efisiensi energi dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan energi kita dan akibatnya emisi karbon kita. Ini termasuk mengembangkan dan menggunakan peralatan hemat energi, meningkatkan insulasi bangunan, dan mengadopsi metode transportasi berkelanjutan. Tindakan individu sama pentingnya. Menyadari konsumsi energi kita, mengurangi ketergantungan kita pada plastik sekali pakai, dan mendukung bisnis berkelanjutan adalah langkah-langkah kecil yang secara kolektif dapat membuat perbedaan besar. Kedepan, masa depan karbon terkait erat dengan kemampuan kita untuk berinovasi dan beradaptasi. Kita harus beralih dari model produksi dan konsumsi linier, ambil, buat, buang, menuju ekonomi sirkular yang menekankan penggunaan kembali, daur ulang, dan efisiensi sumber daya. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon menjanjikan dalam mengurangi perubahan iklim dengan menangkap CO2 dari emisi industri dan menyimpannya di bawah tanah. Meskipun masih dalam tahap awal, CCS berpotensi untuk secara signifikan mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer. Selain itu, para peneliti sedang mengeksplorasi cara untuk mengubah karbon dioksida menjadi produk berharga seperti bahan bakar, bahan kimia, dan bahan bangunan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai penangkapan dan pemanfaatan karbon, menawarkan skenario yang saling menguntungkan, mengurangi perubahan iklim, sambil menyediakan alternatif berkelanjutan untuk produk berbasis bahan bakar fosil. Masa depan karbon juga terletak pada biomimikri, mengambil inspirasi dari alam untuk mengembangkan material dan teknologi inovatif. Dengan mempelajari bagaimana organisme hidup memanfaatkan dan mendaur ulang karbon, kita dapat membuka kemungkinan baru untuk desain dan manufaktur yang berkelanjutan. Karbon, tulang punggung kehidupan dan pemain kunci di dunia industri kita, menghadirkan tantangan dan peluang. Kisahnya adalah bukti kecerdikan manusia dan hubungan kompleks kita dengan dunia alam. Seiring dengan kemajuan kita, pemahaman kita tentang karbon akan terus berkembang, yang mengarah pada penemuan dan inovasi baru. Dari praktik kuno pembuatan arang hingga bidang nanoteknologi yang mutakhir, karbon secara konsisten membentuk peradaban manusia. Karbon terjalin ke dalam jalinan keberadaan kita,
dan kisahnya masih jauh dari selesai. Saat kita menavigasi tantangan abad ke-21, kemampuan kita untuk mengelola dan memanfaatkan kekuatan karbon niscaya akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.